Dia bilang, pemerintahan itu aja tidak boleh, apalagi tidak mendengarkan kata itu sendiri kan nggak boleh. Orang tua, apalagi ibu, di dalam makna ibu kan ada surga. Calon ibu. Yang ketiga, selanjutnya itu tentang ada terhadap guru. Contohnya ini, ketika kalau kita ada di kelas mau bertanya, tidak langsung ngomong atau tidak langsung memotong pembicaraan guru tersebut. Kayak seperti ini, mengajukan tangan dahulu. Nanti kalau gurunya sudah memberikan izin, baru kita berbicara. Selanjutnya, ini gambar yang tidak boleh dicontoh. Seperti mengajak gurunya tertawa, nggak sopan. Walaupun kita pintar, pandai, dan ilmunya kita banyak, tapi kalau adu kita terhadap guru tidak baik, tidak akan barokah ilmunya. Jadi itu, seperti lagi. Ini, kalau lewat di depan orang yang lebih tua harus menundukkan kepala. Kan soalnya kita kan lebih muda gitu. Jadi kepada orang tua kalau ada guru masuk izin ya assalamualaikum gitu. Permisi masuk Bu. Kalau gurunya sudah mengizinkan. Ya. Sekian. Biasanya teman saya yang sangat nyelonong. Biasanya teman saya salam terus nyelonong gitu saja. Seperti sampean. Alasan saya mengambil media video dan juga gambar agar anak-anak tidak bosan. Dan gambar kan bisa dibuat untuk media daring. Kalau penjelasan di papan tulis PPT kalau nggak ada ini kan, kalau ada ini anak bisa tertawa terus oh iya ya gitu, dengan gitu yang salah. Iya. Oh iya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan sejarah kita berdirinya dinasti Abbasiyah. Media yang saya pakai yaitu kantong-kantong sini ya, melahirkan dari Doraemon. Yang pertama yaitu kasus berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini kan pembahasan mengulas ya. Dinasti apa semuanya sudah membaca materi yang diberikan? Belum Bu, kemarin hujan. Baru hujan gitu. Nah, kalau gitu saya jelaskan ya. Kita boleh itu seperti memang. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah dinasti Umayyah runtuh. Dinasti Abbasiyah diambil nama dari Al-Abbas, yaitu keturunan dari Bani Hashim. Kemudian dinasti Abbasiyah ini sebagai pusat pendidikan yang pertama pada agama Islam. Itu pemerintahan dari Abbasiyah bertempat di Baghdad. Penjelasan di sini dulu. Itu baik. Halo. Yang kedua yaitu periode pemerintahan pada dinasti Abbasiyah. Periode pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5, yaitu periode pertama yang dari masa Khalifah Abu Abbas as-Sabah sampai Abu Ja'far al-Wasi. Periode ini Khalifah berperan utama sebagai penguasa di sebagai penguasa tertinggi dan mengatur sebuah urusan negara. Pada periode kedua, mulai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Umayyah. Pada periode ini, pemerintahan Khalifah
Karena di setiap wilayah sudah diberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengatasi permasalahan wilayahnya. Dan ketiga yaitu peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu bangunan tempat pendidikan yang meliputi hutang, yaitu pendidikan dasar dan menengah, majelis syuhadoroh, tempat pertemuan dan diskusi Darul Hikmah sebagai perpustakaan, dan keempat masjid sebagai pemerintahan masjid pada zaman dinasti Abbasiyah juga sebagai tingkat pendidikan tinggi atau takhasus. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan ini melanjutkan ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Kemudian kemajuan bidang ilmu umum yaitu melanjutkan bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan geografi. Kemajuan bidang teknologi seneng aku ngomong kreatif pada tahun 725 Masehi sampai saya ingin buat Al-Quran itu kan tiga ikon yang kedua menciptakan pesawat terbang pada abad 19. Yang ketiga yaitu kemajuan bidang kesenian. Dinasti Abbasiyah itu konsultasi bersih nggak kota aja saya nongkrong menjunjung tinggi tentang kesenian sehingga perkembangan kebudayaan seni seperti seni tari, seni rupa, musik, sufi, dan masih banyak lagi. Kesenian ini merupakan peta dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang berupa kepatuhan ini adalah wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Kemudian yang hitam warna itu luar dari kekuasaan pemerintahan Abbasiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Coba dari yang tolong berdoa. Berdoa mulai. Saya absen terlebih dahulu ya. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat itu ada berapa? 3. Mat lain, Ada yang tahu mat iwat itu apa artinya? belum tahu. Menurut bahasa, mat artinya panjang atau lama. Sedangkan menurut istilah itu memanjangkan bacaan dengan aturan-aturan tertentu yang ada di dalam ilmu tajwid. Iwat secara bahasa artinya mengganti atau membuang tanwin. Sedangkan menurut istilah mat iwat artinya mat yang terjadi apabila fathah tain yang bertemu dengan tanda wakof baik di tengah ayat maupun di akhir ayat. Cara membaca mat iwat dengan mengganti suara tanwin an menjadi huruf aslinya. Huruf aslinya yaitu a dan dipanjangkan 2 harokat seperti contoh. Ditirukan ya. Wal adiyati dhabha. Jadi ini yang dibaca mat iwat itu yang ada garis bawahnya yaitu dhabha. Yang aslinya ada huruf h di panah tain itu dibaca mat iwat dan diganti dengan huruf aslinya yaitu h dan dibaca 2 harokat. Paham?
Selanjutnya adalah mat langit. Mat langit ada yang sudah tahu? Belum. Belum mbak. Kok sama kudu pinter-pinter. Menurut bahasa langit artinya lunak, lembek. Adapun menurut istilah mat langit adalah mat yang terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharakat fathah dan setelahnya terdapat huruf induk yang dibaca wakof. Cara membaca mat langit adalah dengan membaca huruf yang berharokat fathah terlebih dahulu, langsung disambung dengan wawu sukun atau ya sukun dan kemudian diakhiri dengan huruf sesudahnya yang dimatikan karena wakof. Panjang bacaan mat langit bisa dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Seperti contoh ditirukan lagi ya. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ini yang dibaca mat langit itu Quraisy karena ada ya sukun dan sebelum ya sukun itu ada harokat fathah dan ini itu di ujung ayat atau di akhir ayat wakof. Gimana, sudah paham? Ada yang bertanya? Kemudian yang ketiga mat arif sukun. Menurut bahasa arif artinya baru atau tiba-tiba ada. Li artinya karena dan sukun artinya mati. Menurut istilah mat arif sukun adalah bacaan mat yang terjadi apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf induk dalam satu kalimat dan diwakofkan. Cara membaca mat arif sukun yaitu dipanjangkan terlebih dahulu huruf mat tobi'inya, kemudian huruf yang terakhir mengunci bacaan atau dimatikan. Panjang bacaan mat arif sukun ini dengan membaca panjang bacaan 6 harokat atau 3 alif. Seperti contoh waturi sinin. Ini yang dibaca mat arif sukun ini huruf sinin karena dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat dan terdapat huruf mat tobi'i. Mana jawab ada yang dibaca mas? Dia dapat urutan pertama membersihkan kedua telapak tangan. Pertama membersihkan kedua telapak tangan, yaitu mencuci kedua telapak tangan hingga bersih dari segala kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membersihkan mulut. Yang kedua membersihkan dengan berkumur. Yang ketiga membersihkan lubang pintu. Yang keempat membasuh muka. Yang keempat membasuh muka dengan niat. Kalian tahu niatnya wudhu? Ayo bareng-bareng ya. Yang kelima membersihkan kedua tangan sampai siku. Membersihkan tangan kanan dan kiri, mencuci tangan kanan dan kiri hingga sampai siku. Terus
dia. Keenam, mengusap kepala. Nah, saudara. Mengusap kepala sebagian kepalamu mulai dahi hingga batas rambut bagian atas. Yang ketujuh, menyapu daun telinga. Menyapu kedua telinga hingga bersih mulai bau telinga bawah ke bagian atas. Yang terakhir, membersihkan kedua mata. Membersihkan kaki kiri dan kanan. Mencuci kaki kiri dan kananku mulai jari kaki merata sampai mata kaki hingga pelutut. Sekian dari saya memilih media puzzle tata cara wudhu ini agar anak-anak bisa ya, agar kalian belajar mengingat juga dari tata cara wudhu mulai awal hingga akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti pada Allah pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Sejak pelaksanaan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah pada Arafah. Untuk istilah beribadah tertentu dengan syar'i dan cara tertentu. Haji Mubarak mengadakan yaitu di tawaf, sa'i, wukuf, dan juga rangkaian manasik. Salah satu urusan yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu dalam segi rohani, jasmani, dan juga rezeki yang berlebih. Dan di samping itu perlu adanya kesadaran dan penjagaan atau penegakan hak bagi calon jemaah haji yang tidak melaksanakan. Dan selain kemampuan rohani maupun jasmaninya, seseorang yang akan berangkat haji harus memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan perjalanan hajinya. Nah, kenapa saya memilih media video tadi? Karena dalam media ini lebih efektif, efisien, praktis, dan juga mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi.
Semoga dari Sabtu ini kalian tetap dengan hati yang bahagia, kalian tetap menjadi semangat. Sesuai janji saya pada minggu kemarin, hari ini pada pertemuan kali ini tentang sejarah budaya Islam, dari tentang kebijakan daripada Khalifah Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Kalian akan saya berikan video. Nah, di dalam video ini nanti kalian rangkum sendiri. Pada sesi akhir setelah video ini selesai diputar, saya akan tanya satu persatu pada kalian. Jadi kalian harus menyimaknya, jangan rapi sendiri. Oke Pak. Oke. Iya, satu. Silakan disimak videonya. Oh, udah mal. Ini nama biasa kamu lunak gitu. Siapa yang terkenal soal Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah yang diakui keberanian dan kecerdasannya sebagai pengurus umat. Pengalaman ini telah menorehkan tingkat dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, menegakkan pemerintahan, menciptakan stabilitas keamanan di dalam negeri, dan menciptakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak prestasinya. Ini adalah salah satu film yang diceritakan pada masa itu. Jadi kalian sebagai orang Islam harus tahu dan mempelajari tentang film-film kejayaan tentang Islam dulunya. Oke, saya sengaja pas video saya ini bertanya kepada kalian tentang ada 2 menit jawab itu detik yang telah berlalu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini berkuasa mulai pada tahun berapa? Mbak yang berbaju biru, Mbak silakan. Tadi menyimak videonya tahun berapa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak tahu semua. Ya, memang hal yang seperti itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini sendiri berkuasa mulai pada tahun 750 Masehi. Sampai berapa? Sampai 754. Makanya kalian harus menyimak. Ya Pak. Sangat mewaspadai tidak menentukan menurutnya dapat menjadi batu sandungan Bani Abbasiyah dan menurutnya. Kelompok pertama dipimpin oleh Abu Talib, yaitu Paman Abu Ja'far sendiri. Ia menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah. Kemudian keberaniannya sudah luas. Pengikut Abu bin Ali sangatlah banyak, serta sangatlah berambisi sebagai khalifah. Kelompok kedua dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Karena keberanian dan kesabarannya, ia sangat disegani serta dihormati di kalangan Bani Abbasiyah. Masyarakat banyak yang menjadi pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur khawatir mengadu Abu Muslim keterangan besar terhadap pemerintahan Bani Abbasiyah. Untuk ketiga, kalangan Syiah yang dipimpin oleh Abu Bakar keturunan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat banyak yang bersimpati karena dalam melakukan gerakan terhadap hubungan mengarah Nabi Muhammad SAW. Ketika yang mendapat laporan
Oke, video ini saya akan share di grup WA ya, karena apa? Kalian harus sering mengulang tentang video ini. Mengapa? Kelompok kami atau saya menggunakan video dalam sejarah. Karena pada dasarnya kita adalah kelas 12. Kelas 12 MA Alia itu tidak tentang ketika kita bercerita itu lebih monoton membosankan. Pada minggu kemarin, 2 minggu yang lalu saya telah bercerita kepada kalian. Pada pertemuan kali ini minggu ketiga saya akan selingi dengan video, jadi tidak monoton. Pada MA pada apa ya? Kalian kelas 12 ini harus mengerti tentang apa itu sejarah. Karena pada dasarnya pada generasi kali ini kita itu sangat kehilangan akan pelajaran sejarah, apalagi dengan sejarah Islam. Kalian setelah ini kan habis ini kan lulus, entah itu pada kuliah ada yang kerja. Nah, jadi yang saya kira yang cocok pada penggunaan media kali ini yaitu pada video. Dimana penyampaiannya kalian harus mulai berpikir. Kalian sudah tidak dibantu MTS ataupun MI yang dijajarkan dengan apa? Dengan puzzle ataupun dengan ornamen-ornamen. Tapi pada usia-usia seperti menengah atas, kalian itu harus mulai agak berpikir bagaimana saya harus belajar tentang sejarah, saya harus mengamati video dan bagaimana saya mempelajari tentang apa yang sudah dijelaskan di depan. Oke, pertemuan hari ini ada tugas pada kalian untuk minggu depan harus dikumpulkan bagaimana kalian dalam kelas ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang A, B, dan C, dan dari sini 1, 2, dan 3 akan minggu depan akan mempresentasikan kembali apa yang berada di dalam kandungan isi video tadi. Siap? Siap. Saya anggap kalian semua siap. Berhubung jam ini molor dan juga saya lagi terlambat, mohon maaf. Ya, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa ya Pak Kiki? Biar semangat ya. Kalau di LP saya es breakingnya di awal. Setelah absen juga ada ya. Baik. Timnya kalau saya bilang tepuk 1, gini tepuknya. Oke, bisa? Bisa. Oke ya, tepuk 1. Oke. Kalau saya bilang tepuk 2, gini. Hei, sambil ditepuk temannya. Oke, semangat ya. Tepuk 2. Hei. Tepuk. Ulangi, tepuk 2. Hei. Biar gak ngantuk. Ditepuk. Yang ketiga, tepuk 3. Yes. Tangan 2 diangkat. Oke, tepuk 3. Yes. Ulang ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1, 2, 3. Sudah ganti ngantuk, foto-foto. Konsentrasi saya ingin konsentrasi sebelum saya mulai pelajaran saya ya. Silakan. Tepuk 2, 1, 3. Yes. Ya, sudah konsentrasi semua ya. Baik. Kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini. Saya menggunakan PPT dan internet atau video di YouTube. Pada pertemuan ini kita membahas tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Langsung aja ya, karena ini besok kelompok saya maju lagi. Jadi saya langsung aja.